Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal USP tahun 2020 untuk matematika umum nomor 1 sampai dengan nomor 10. Perhatikan soal nomor yang pertama. Penyelesaian persamaan dari harga mutlak 6 dikurang 2X sama dengan 8 adalah P dan Q. Nilai dari P tambah Q adalah, nah sekarang kita lihat di sini, harga mutlak itu dia mempunyai definisi. Jadi kalau harga mutlak X itu dia bisa bernilai X jika X-nya lebih dari dan sama dengan 0, dan dia akan bernilai X kalau X-nya kurang dari 0. Jadi untuk soal yang ini, harga mutlak dari 6 dikurang 2X itu sama dengan 8, maka ini bisa bernilai 6 min 2X itu sama dengan 8, atau 6 min 2X sama dengan min 8. Ini kita selesaikan dengan cara biasa, berarti ini min 2X sama dengan 8 dikurang 6, berarti min 2X sama dengan 2, jadi X-nya akan sama dengan min 1. Lalu yang ini menjadi min 2X sama dengan min 8 dikurang 6, jadi di sini min 2X-nya sama dengan min 14, jadi X-nya sama dengan 7. Maka ini akan sama saja dia P dengan Q. Jadi ini kalau kita misalkan P, ini adalah Q, maka nilai dari P tambah Q itu akan menjadi nilainya adalah 6. Jawabannya jadi yang B. Soal yang nomor 2 kita lihat di sini. Nah, ini adalah pertidaksamaan harga mutlak. Nah, ingat kalau pertidaksamaan harga mutlak, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau harga mutlak X itu kurang dari A, ini kalau pakai sama dengan, maka nanti penyelesaian juga menggunakan sama dengan ya. Berarti ini akan min A kurang dari X kurang dari A. Kalau harga mutlak X-nya lebih dari A, maka dia akan mempunyai penyelesaian X kurang dari min A, atau X-nya akan lebih dari A. Ini dia akan punya penyelesaian seperti ini. Nah, sekarang dilihat di sini. Ini berarti 8 dikurang dari harga mutlak 2X min 3 tambah 1. Nah, sekarang dilihat yang mempunyai variabel di ruas kanan yang hanya bilangan saja konstanta di luar kiri. Sedangkan untuk yang ini variabelnya ada di ruas kiri. Nah, kita ingat lagi kalau misalkan ibu punya adalah P kurang dari Q, ini bisa kita tulis menjadi Q lebih dari P. Nah, ini kita pindahkan penulisannya. Jadi harga mutlak dari 2X min 3 tambah 1, ini akan karena ini tadi 8 kurang dari harga mutlak X 2X min 3 tambah 1, ini akan menjadi lebih dari 8. Nah, ini kita selesaikan dulu. Jadi tinggal di ruas kiri hanya tinggal harga mutlak. Jadi ini lebih dari 7, 8 dikurang 1. Nah, ini baru kita tinggal selesaikan. Karena lebih, maka ada dua kemungkinan yang ini jawabannya. Jadi 2X min 3 kurang dari min 7, atau 2X min 3 lebih dari 7. Ini kita selesaikan biasa, jadi 2X kurang dari min 7 tambah 3, berarti ini min 4, jadi X-nya kurang dari min 2. Yang ini berarti 2X lebih dari 7 tambah 3, 10, X-nya akan lebih dari 5. Maka jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya adalah yang C. Nomor 3, kita lihat sekarang sini. Nomor 3 ini adalah pertidaksamaan dari pecahan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan, langkah pertama adalah jadikan ruas kanan 0. Ini ruas kanannya belum 0, kita jadikan dia 0. Jadi 2X tambah 2 dibagi X dikurang 5 kurang dari 3. Jadi kita buat dulu langkah pertama, jadikan ruas kanan 0. Jadi ini 2X tambah 2 dibagi X min 5 kurang dari 3 kurang dari 0. Ini sudah langkah pertama, ruas kanan sama dengan 0. Langkah kedua, jadikan ruas kiri satu pecahan.
ini belum satu pecahan. Satu pecahan berarti hanya ada satu pembilang, satu penyebut. Jadi ini 2x tambah 2 dibagi x min 5, ini kita jadikan pecahan. Jadi min 3, ini akan menjadi x min 5 dibagi x min 5. Pembilang dan penyebutnya kita samakan. Jadi kurang dari 0. Maksud Ibu, ini kita kalikan dengan penyebut dari pecahan yang pertama, yaitu x min 5. Ini kita karena penyebutnya sudah sama, penulisannya kita satukan. Jadi di sini 2x tambah 2 dikurang 3x min 5 dibagi di sini adalah x min 5. Kurang dari 0. Nah, sekarang kita selesaikan dulu pembilang yang di atas. Jadi 2x tambah 2 min 3x min 3 kali min 5 tambah 15 dibagi x min 5. Kurang dari 0. Lalu kita sederhanakan, jadi ini min x tambah 17, yang bawah adalah x min 5, kurang dari 0. Ini langkah kedua. Langkah kedua itu jadikan ruas kiri satu pecahan. Hanya ada satu pembilang, hanya ada satu penyebut. Langkah yang ketiga itu adalah tentukan harga 0 dari pembilang dan penyebut. Harga 0 ini yang membuat pembilang bernilai 0 dan penyebut bernilai 0. Jadi harga 0 pembilang min x tambah 17 sama dengan 0. Jadi di sini ini ya, jadi min x-nya sama dengan min 17, x-nya akan sama dengan 17. Lalu kita lihat lagi di sini harga 0 dari penyebut. Ini kita buat dulu. Harga 0 dari penyebut di sini. Berarti harga 0 dari penyebut itu adalah x min 5 sama dengan 0. Jadi x-nya akan sama dengan 5. Setelah ini, lalu kita tinggal langkah yang keempat. Letakkan pada satu garis bilangan. Ini kita letakkan pada satu garis bilangan. Yang lebih besar nilainya di sebelah kanan, yang lebih kecil di sebelah kiri. Ini akan menjadi di sini 5, di sini akan menjadi 7. Nah, sekarang dilihat ini. Untuk mengisi, maka kita ambil yang paling kanan. Biasanya ini akan selang-seling ini. Kalau pangkat x dari pembilang dan penyebutnya ganjil, biasanya di titik 0 ini, di harga 0 ini dia akan selang-seling antara daerah positif dengan daerah negatif. Daerah positif berarti dia lebih dari 0, daerah negatif dia akan kurang dari 0. Harga 0 dari penyebut dia selalu bulat kosong. Ini bulatnya kosong, berarti nanti di penyelesaian di tanda 5 ini tidak akan ada tanda sama dengan. Tapi harga 0 dari pembilang tergantung soal. Kalau soalnya di sini ada sama dengan, maka di sini akan bulatnya penuh. Berarti 7 ini termasuk penyelesaian. Tapi kalau di soalnya tidak ada sama dengan, maka ini akan jadi bulat kosong. Nah, sekarang kita tentukan harga 0-nya, lihat paling kanan. Paling kanan ini kita tinggal lihat koefisien dari x-nya. Ini min, ini plus. Negatif bagi positif berarti dia akan hasilnya negatif. Ini berarti dia akan menjadi paling kanan akan min, ini akan plus, ini akan min. Maka di sini penyelesaiannya adalah dia yang kurang dari 0. Ini kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti adalah daerah negatif yang diminta. Maka jawabannya adalah yang ini. Lihat ya. Menentukannya tinggal lihat dari koefisien x-nya. Ini negatif, ini positif. Negatif bagi positif, dia negatif. Jadi paling kanan negatif lalu selang-seling. Jadi maka penyelesaiannya adalah x kurang dari 5 atau x lebih dari 7. Jawabannya adalah yang D. Ini yang D jawabannya. Berikutnya, ini adalah soal nomor 4. Harga 3 kg jeruk dan 2 kg apel adalah 60.000. Lalu di sini dilihat harga 1 kg jeruk dan 3 kg apel dan 1 kg manggis adalah 61.000. Harga 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 2 kg manggis adalah 47.000.
Jika Ibu Ratna mau membeli jeruk, apel, dan manggis masing-masing 1 kg dan menyerahkan uang 100.000, maka uang kembaliannya adalah. Nah, ini berarti kita ubah menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Kita misalkan dulu di sini. Misal harga 1 kg apel itu kita misalkan dia dengan X, lalu harga 1 kg jeruk kita misalkan dengan Y, lalu harga 1 kg manggis ini kita misalkan dengan Z. Nah, kita lihat persamaan yang pertama, 3 kg jeruk, 2 kg apel, berarti ini akan menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 60.000. Lalu yang kedua, 1 kg jeruk, 3 kg apel, dan 1 kg manggis. Jadi 3 kg apel tambah 1 kg jeruk tambah 1 kg manggis. Ini hasilnya adalah 61.000. Nah, yang berikutnya 2 kg jeruk tambah 1 kg apel. Jadi 2 kg jeruk berarti ini akan jadi 2Y. 1 kg apel dia akan menjadi X ditambah 2 kg manggis berarti ini akan menjadi 2Z sama dengan hasilnya adalah 47.000. Nah, sekarang dilihat ini kita ubah menjadi persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Karena persamaan pertama sudah tidak ada variabel Z ya, maka ini kita hilangkan aja persamaan kedua dengan ketiga variabel Z-nya. Jadi 2 dengan 3 kita menghilangkan variabel Z. Berarti persamaan kedua kita kalikan 2. Langsung Ibu kalikan 2 ya. Persamaan kedua ini kita kalikan 2. Jadi 2 kali 3 dia akan jadi 6X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 122.000. Yang ini menjadi X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 47.000. Nah, ini kita kurangkan. 2Z kurang 2Z 0, 2Y kurang 2Y 0, ini tinggal 5X. 5X sama dengan ini kita kurangkan. Ini 12 kurang 7 jadinya 5, 11 dikurang 4 dia 75. Jadi X-nya akan menjadi 75 dibagi 5, akan menjadi 15.000. Kita dapat harga apel 15.000. Kita mau mencari harga jeruk. Harga jeruk masukkan ke persamaan pertama. Jadi substitusi X ke persamaan pertama. Ini kita substitusi. Berarti di sini 2 kali 15.000. Ini 2 kali 15.000 ya, ditambah 3Y hasilnya 60.000. Maka di sini jadi 2 kali 15.000 itu 30.000. Itu akan tambah 3Y sama dengan 60.000. Ini menjadi 3Y, 60.000 kurang 30.000 menjadi 30.000. Maka Y-nya menjadi 10.000. Ini Y-nya 10.000. Berarti harga jeruknya adalah 10.000. Lalu kita mencari harga manggis. Harga manggis Ibu masukkan ke persamaan yang pertama. Jadi persamaan kedua. Jadi substitusi X dan Y ke persamaan kedua. Boleh juga substitusinya ke persamaan ketiga. Jadi 3 kali 15.000 ditambah 10.000 ditambah Z sama dengan 61.000. Ya, ini 61.000. Maka ini menjadi 45.000 tambah 10.000 tambah Z sama dengan 61.000. Ini dijumlahkan adalah hasilnya menjadi 55.000. Sama dengan 6 tambah Z ya, maksudnya ini. Tambah Z sama dengan 61.000. Oke ya, 61.000. Maka Z-nya itu sama dengan 61.000 dikurang 55.000. Ini akan menjadi 6.000. Jadi kalau kita mau beli di sini harga 1 kg apel tambah
1 kg jeruk tambah satu lagi adalah 1 kg manggis. Ini kita lihat di sini dulu ya. Pindahkan Ibu sedikit. Jadi di sini 1 kg apel berarti X tambah Y tambah Z ini akan menjadi 15.000 ditambah 10.000 ditambah 6.000. Ini 15 tambah 16 menjadi 31.000. Jadi kembalinya itu uang kembaliannya ya, karena uangnya adalah 100.000. Berarti di sini adalah 100.000 dikurang 31.000. Ini kita kurangkan 31.000. Ini akan menjadi hasilnya adalah 69.000. Ini jawabannya adalah yang E. 69.000. Oke. Ini jadi jawabannya adalah 69.000. Sekarang nomor 5. Nomor 5 dibilang di sini keliling segitiga ABC adalah 48. Selisih panjang AC dan AB adalah 8. Ini dimisalkan di sini ya. Berarti kalau kita punya di sini, udah ada di sini, panjang AB adalah X. Ini kita buat di sini. Kita beri nama dulu, ini segitiga ABC. Panjang AB adalah X, panjang BC adalah Y, lalu panjang AC adalah Z. Keliling, berarti ini kelilingnya ya. Jadi keliling itu sama saja AB tambah BC tambah AC. Berarti kelilingnya adalah 48, kita dapat persamaan yang pertama berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 48. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua di sini dilihat selisih panjang AC dan AB adalah 8. Ini AC adalah Z, lalu dia panjang AB adalah panjang AB-nya adalah dia X. Lalu perbandingan antara BC dan AB adalah 4:3. Nah, yang kedua kita tahu selisihnya. Selisih antara AC dengan AB. Berarti di sini kita lihat kalau nomor 5 ini berarti selisih antara AC dengan AB itu adalah 8. Berarti AC-nya adalah Z, AB-nya adalah X, ini selisihnya adalah 8. Ini nggak ada di sini yang Z-nya terlebih dahulu. Berarti ini kedua ruas kita kalikan min 1. Kita kali dengan min 1. Maka ini akan jadi min Z ditambah X sama dengan min 8. Atau menjadi X dikurang Z sama dengan min 8. Ini jadi persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, ini perbandingan dia bilang. Perbandingan antara sisi BC dan AB. Jadi BC banding AB itu akan sama dengan 4:3. Jadi ini BC-nya adalah Y, AB-nya adalah X sama dengan 4:3. Kita kalikan silang di sini. Ini akan menjadi 4X akan sama dengan 3Y. Jadi di sini 4X dikurang 3Y akan sama dengan 0. Ini akan menjadi persamaan yang ketiga. Pilihan yang sesuai dengan ketiga persamaan ini adalah yang A. Maka jawabannya adalah yang A. Soal yang berikutnya, ini adalah soal nomor 6. Titik potong garis lurus Y sama dengan X tambah 5 dengan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 5X min 16 adalah X1, Y1. Ini bisa banyak cara. Ini adalah sistem persamaan linear dan kuadrat. Nah, menyelesaikannya Ibu tinggal substitusi aja. Jadi persamaan garisnya dimasukkan ke dalam persamaan parabola. Jadi kalau Y-nya sama dengan X tambah 5, yang satunya lagi Y-nya sama dengan X kuadrat tambah 5X min 16. Ini Y-nya kita ganti. Jadi di sini X tambah 5 itu akan sama dengan X kuadrat tambah 5X min 16. Ini kita pindahkan semua jadi 0 sama dengan X kuadrat tambah 5X
min 16 dikurang X dikurang 5. 5X kurang X jadi 4X. Jadi ini X kuadrat tambah 4X min 21 sama dengan 0. Lalu selesaikan dengan cara boleh memfaktorkan, boleh juga pakai melengkapkan kuadrat atau rumus ABC. Ini mudah difaktorkan ya. Jadi kita faktorkan dia jadi X plus 7, X min 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini X1-nya sama dengan min 7 atau X2-nya dia sama dengan 3. Ini ya, dapat dari mana? Berarti X tambah 7-nya sama dengan 0 atau X min 3-nya sama dengan 0. Jadi X2-nya 3, X1-nya min 7. Kita setelah dapat X, karena yang ditanya adalah nilai Y1 dan Y2, boleh disubstitusi ke persamaan garis, boleh juga substitusi ke persamaan kuadrat atau persamaan parabola. Lebih mudah substitusinya ke persamaan garis. Jadi kita buat di sini X1-nya sama dengan 7, bukan 7 ya. X1-nya sama dengan min 7. Ini ibu ganti dulu sebentar. Berarti ini X1-nya adalah sama dengan min 7. Ibu substitusi lebih mudah ke persamaan garis. Jadi Y1-nya akan sama dengan X tambah 5. Berarti di sini min 7 tambah 5. Ini hasilnya adalah min 2. Lalu X2-nya itu sama dengan 3. Berarti di sini Y2-nya itu berarti sama dengan X tambah 5. Berarti 3 ditambah 5. Ini hasilnya adalah 8. Jadi nilai Y1 tambah Y2 itu sama dengan min 2 tambah 8. Ini hasilnya adalah 6. Ini jawabannya adalah yang A. Yang berikutnya, nomor 7. Ini dilihat di sini, diketahui fungsi kuadrat fx dinyatakan dengan rumus. Kita punya di sini ya. Dengan daerah asal, ini daerah asal kita sebut domain. Ini berarti x sedemikian sehingga 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6. X-nya anggota bilangan real. Daerah hasil itu adalah yang ditanyakan di soal. Ini fungsi fx-nya itu X kuadrat tambah 2X min 8. Nah, untuk menentukan daerah hasil kita tidak perlu menguji semua titik pada daerah asal. Kita tinggal perlu menguji titik di ujung interval, berarti 0 dengan 6, lalu di titik puncak. Apa titik puncaknya? Kalau dia punya fungsi itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kita punya titik puncak di sini. Titik puncak atau nilai maksimum minimum, kadang juga dalam buku itu min B per 2A. Untuk nilai X-nya, nilai Y-nya itu min D per 4A. D-nya ini diskriminan, atau D-nya itu B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang kita lihat titik uji, berarti tinggal menguji adalah ketiga titik. Di titik 0, di titik 6, dan satu lagi di titik puncak. Nah, sekarang kita uji di titik X-nya yang sama dengan 0. Masukkan ke persamaan. Jadi F0, 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurang 8. Hasilnya akan min 8. Kita uji kalau X-nya 6, berarti ini akan menjadi F6. Itu menjadi 6 kuadrat tambah 2 kali 6 kurang 8. Ini menjadi 36 tambah 12 kurang 8. Berarti tambah 4. Ini hasilnya 40. Lalu kita uji di titik puncak. Apa titik puncaknya? Titik puncaknya itu dia mempunyai nilai X sama dengan min B per 2A. Berarti min B per 2A berarti min B-nya 2, A-nya 1. Berarti ini adalah min 2. Nah, sekarang kita lihat min 2 ini tidak ada di interval. Karena min 2 tidak ada di interval, maka ini tidak perlu kita uji. Jadi kalau titik puncaknya ada di interval dari daerah asal, baru kita uji. Ini min 2 tidak ada, berarti ini tidak ada di interval. Jadi tidak ada di daerah asal. Maka tidak perlu diuji lagi. Maka yang paling rendah min 8, paling tinggi 40. Berarti ini min 8 akan kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 40. Jadi daerah hasilnya dia akan seperti ini. Maka jawabannya adalah yang C.
Berikutnya, soal nomor 8. Diketahui fungsi f dari bilangan real ke bilangan real dan fungsi g dari bilangan real ke bilangan real. Dinyatakan dengan gx adalah x kuadrat tambah x tambah 2 dan fx sama dengan x tambah 2. Jadi kita punya di sini fungsi gx-nya itu adalah x kuadrat tambah x tambah 2. Lalu kita punya di sini fungsi fx-nya adalah x tambah 2. Komposisi itu berarti g OFX berarti fungsi f dilanjutkan ke fungsi f. Jadi ini akan menjadi gfx. Bagi fungsi gfx ini menjadi titik asalnya. Berarti ini g masukkan fx-nya x tambah 2. Berarti bagi fungsi g x tambah 2 ini menjadi asal. Jadi fungsi g-nya adalah x kuadrat tambah x tambah 2. Ini akan menjadi x tambah 2 kuadrat ditambah x tambah 2 tambah 2. Ini kita uraikan. Jadi x kuadrat tambah 2 kali 2 kali x jadi 4x tambah 2 kuadrat. Ini menjadi 4. Ingat ya. Kalau kita punya di sini a tambah b kuadrat, ini akan menjadi a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Ini yang ibu uraikan. Jadi tambah x tambah 2 tambah 2. Kita jumlahkan yang sejenis jadi x kuadrat, 4x tambah x menjadi 5x tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 8. Maka penyelesaiannya adalah yang B. Ini untuk soal nomor 8. Sekarang lihat soal nomor 9. Dia minta fungsi inverse. Ini fungsi inverse-nya. Ini berarti dikomposisikan terlebih dahulu, baru diinverskan. Berarti kita cari fungsi inverse-nya terlebih dahulu. Jadi kita mencari fungsi komposisinya terlebih dahulu. Kita punya di sini fx-nya itu adalah x tambah 2 dibagi 3x tambah 6. Lalu kita punya di sini gx-nya itu adalah x tambah 1. Berarti kita buat di sini f OGX dulu. Berarti ini akan menjadi fgx. Perhatikan ya. Berarti ini kayak tadi cuma dibeda. Berarti bagi fungsi f, gx ini akan menjadi titik asalnya. Berarti f masukkan gx-nya x tambah 1. Jadi x tambah 1 ini akan menjadi titik asal bagi fungsi f. Kita masukkan ke fungsi f-nya. Jadi sini x tambah 1 tambah 2. Lihat ya, x-nya diganti dengan x tambah 1 dibagi 3. X tambah 1 tambah 6. Kita sederhanakan di sini jadi FOGX. Ini akan sama dengan x tambah 3. Yang ini menjadi 3x tambah 3 tambah 6. Ini akan menjadi x tambah 3 per 3x tambah 9. Nah, sekarang mencari inverse-nya. Ini fungsi pecah. Fungsi pecah ini punya rumus inverse. Ini ibu buat ya di sini. Kalau ibu punya fungsi fx-nya ax tambah b per cx tambah d. Ini lihat ya. A itu koefisien x, C-nya koefisien X, B itu konstanta di pembilang, D-nya konstanta di penyebut. Maka fungsi inverse-nya, ini ingatnya ya, A dengan D bertukar tempat dan negatifnya. Jadi ini akan min DX tambah B dibagi CX min A. Ini udah rumus nih. Ini rumus yang mesti kamu ingat kalau mencari inverse dari fungsi pecah. Berarti di sini kita lihat di sini ini berarti ini adalah A, ini adalah B, ini C, ini D. Ingat ya, A itu dengan C harus koefisien X. Jadi A dengan D-nya yang bertukar tempat. Jadi FOG X min 1, A-nya 1, D-nya 9. A itu koefisien X, A-nya 1 di sini. Jadi A-nya 1 berarti ini min 9x tambah 3 dibagi 3x min 1. Nah ini yang sesuai dengan jawabannya adalah yang D.
Ini yang D ya. Ini yang D jawabannya. Nah, sekarang untuk nomor 10. Untuk nomor 10. Ani membeli 2 buku tulis dan 4 pensil di toko murah dengan membayar 18.000. Tika membeli 1 buku tulis dan 3 pensil dengan harga yang sama di toko murah dengan membayar 11.000. Jika sebuah harga buku adalah X rupiah dan harga sebuah pensil Y rupiah, tentukan persamaan matriks berikut. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Arin ini dia membeli 2 buku tulis, berarti ini akan menjadi 2X. Dan 4 pensil, berarti ini akan menjadi 4Y. Ini hasilnya adalah 18.000. 18.000 ya. Lalu di sini Tika ini dia membeli 1 buku tulis, berarti ini akan jadi X ditambah 3 pensil, ini akan menjadi 3Y, ini hasilnya adalah 11.000. Nah, ini dilihat. Ini persamaan ini bisa kita ubah ke bentuk matriks dengan menggunakan variabelnya. Nah, ini kita ubah ke bentuk apa? Matriks A dikali matriks variabel itu akan sama dengan matriks B. B-nya matriks sonata. A ini adalah matriks dari koefisien. Apa koefisiennya? Tinggal dilihat ini. Koefisien yang pertama 2. Koefisien yang ini adalah 4. Ini satu baris kita tinggal pindahkan. Ini koefisien ini yang di baris kedua berarti si Tika. Ini adalah 1 dan ini adalah 3. Lalu kita kalikan di sini variabelnya adalah X, ini adalah variabelnya Y. B-nya itu adalah konstanta. Jadi 18.000 dibagi 11.000. Nah, kalau kalian tidak percaya kita kalikan ini. Berarti 2 kali X tambah 4 kali Y hasilnya akan 18.000. 1 kali X ditambah 3 kali Y hasilnya 11.000. Nah, ini bentuk dari persamaan matriksnya. Tetapi bentuk ini tidak ada di PG. Dia minta X dengan Y. Berarti matriks A harus dipindah ke ruas kanan. Memindahkannya tidak sembarangan dia. Karena kalau bilangan tinggal pindah jadi bagi. Tapi kalau ini kita pindah dia akan menjadi inverse-nya. Jadi karena A-nya ada di bagian kiri dari matriks X, maka ini akan juga pindahnya akan ada di bagian kiri. Kalau nanti ada A-nya di bagian kanan, pindahnya akan ada di bagian kanan. Jadi ini matriks X-nya, A-nya pindah, itu akan jadi inverse-nya. A inverse kali B. Ini di kiri juga, karena A-nya ada di kiri. Nanti kalau A-nya di kanan, A-nya pindahkan juga di kanan. Nah, apa itu matriks inverse? Ibu ingat lagi di sini, kalau kita punya matriks A, itu adalah A, B, C, D, maka matriks inverse-nya itu akan sama dengan 1 per determinan A dikali D dengan A berpindah tempat, B dengan C negatifnya, min B, min C. Apa itu determinan A? Determinan A itu adalah AD min BC. Diagonal utama kurang diagonal samping. Nah, sekarang kita punya matriksnya seperti ini. Berarti ini 2 kali 3 dikurang 4 kali 1. Jadi matriks X-nya ini akan jadi XY. Itu akan sama dengan 1 per 2 kali 3, 6, 4 kali 1, dia 4. Lalu ini pindah tempat. Berarti ini jadi 3, ini 2. Lalu diagonal sampingnya negatifnya. Ini menjadi min 4, ini menjadi min 1. Lalu kalikan dengan 18.000 dan 11.000. Nah, pilihan ganda yang sesuai 1 per 6 kurang 4 itu setengah. Jadi ini setengah, itu yang sesuai adalah dia yang E. Maka jawabannya adalah yang E. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Ini adalah baru pembahasan nomor 1 sampai 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.